Pendatang-pendatang Arab ke Indonesia pada awalnya adalah untuk berniaga, datang dengan membawa barang-barang dari Arab, untuk kemudian kembali ke negaranya dengan membawa rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka pun terlibat dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Sebagian besar orang Arab yang kini tinggal menetap di Indonesia berasal dari Hadramaut, Provinsi Yaman Selatan, dan sebagian lagi berasal dari Yaman, Hijaz, dan Mesir. 6 koloni Arab terbesar di Indonesia adalah di Batavia, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya, yang semuanya merupakan kota pelabuhan. Hal ini berkaitan dengan sejarah kedatangan mereka ke Indonesia. Datang sendiri tanpa mengajak serta keluarga membawa barang dagangan dengan menaiki kapal laut. Mereka tinggal di perkampungan dekat pelabuhan di kota-kota tersebut secara berkelompok selama berbulan-bulan. Menjadi pedagang, pemilik toko, dan melakukan kegiatan peminjaman uang, hal-hal yang tidak dilakukan oleh pendatang dari Eropa. Kegiatan tersebut menyebabkan timbulnya interaksi dengan penduduk setempat. Bahkan banyak di antara mereka akhirnya menikah dengan gadis keturunan asli Indonesia dan tidak kembali lagi ke negara asalnya. Sebagian mereka tetap menjalankan perniagaan, pulang pergi dari dan ke tanah airnya. Pada tahun 1858 tercatat sebanyak 30% dari total pendatang Arab tinggal dan menetap di Indonesia. Selanjutnya, para pendatang Arab ini tidak hanya bekerja sebagai pedagang, namun juga sebagai ulama dan juru dakwah. Peran tersebut sejalan dengan pembangunan masjid di kawasan tempat tinggal mereka. Kegiatan keagamaan yang terpusat di masjid mempertemukan dan mendekatkan penduduk asli dengan pendatang Arab. Kesamaan agama dan pernikahan memudahkan terjadinya pembauran. Komunitas Arab di Batavia awalnya antara lain di Pekojan, Krukut, dan Tanah Abang, kemudian menyebar ke Kuitang, Condet, dan tempat-tempat lainnya. Cikal bakal terbentuknya perkampungan Arab dimulai dari wilayah Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sebelum dikenal sebagai Kampung Arab, daerah Pekojan terlebih dahulu merupakan hunian Muslim Koja yang berasal dari Bengali, India. Pekojan ditetapkan sebagai Kampung Arab pada abad ke-18 oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengatur dan mewajibkan para imigran dari Hadramaut untuk tinggal di wilayah Pekojan. Peraturan itu dinamakan Witgenstelsel, yaitu diberlakukannya zona pemukiman etnis untuk mempermudah Belanda memonitor aktivitas pendatang. Pada mulanya, imigran Arab ini umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Kampung Arab Pekojan, Bogor, Kampung Arab Empang, Surakarta, Pasar Kliwon, Surabaya, Ampel, Gresik, Gapura, Malang, Jagalan, Cirebon, Pajunan, Mojokerto, Kauman, Yogyakarta, Kauman, Probolinggo, Diponegoro, dan Bondowoso, serta masih banyak lagi yang tersebar di kampung-kampung Arab di kota-kota seperti Palembang, Banda Aceh, Sikli, Medan, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, Ambon, Mataram, Kupang, Papua, hingga Timor Timur. Pada zaman penjajahan Belanda, mereka dianggap sebagai bangsa timur asing bersama dengan suku Tionghoa Indonesia dan suku India Indonesia. Seperti juga kaum etnis Tionghoa dan India, tidaklah sedikit orang Arab yang berjuang membantu kemerdekaan Indonesia.
Pembauran antara orang Arab dengan penduduk setempat mempengaruhi kebudayaan meliputi cara berpakaian dan masakan. Baju gamis banyak dipakai di kalangan Muslim. Musik marawis pun menjadi bagian dari budaya Betawi, terutama dalam acara pernikahan dan hari-hari besar keagamaan. Demikian pula halnya dalam masakan. Jenis-jenis masakan yang merupakan variasi masakan Arab dan Timur Tengah yang banyak menggunakan daging kambing, seperti sate, sop, dan gulai, menjadi bagian dari menu keseharian masyarakat Indonesia. Bahkan masakan-masakan khas seperti nasi kebuli pun bisa diterima dan tersedia di beberapa rumah makan. Masakan Arab dipengaruhi oleh masakan dari negara-negara di Saudi Arabia yang meliputi kawasan Tunisia, Yaman, Somalia, Mesir, Turki, Afghanistan, Iran, India, termasuk Afrika Utara. Ciri khas hidangan Arab banyak bergantung pada bahan kurma, gandum, beras, daging, yogurt, termasuk labenah atau yogurt tanpa lemak mentega. Bagi orang Arab, kemanapun mereka pergi merantau, selalu mengkonsumsi masakan yang sesuai dengan cita rasa dan ramuan yang mereka gemari. Salah satunya adalah nasi kebuli. Awalnya jenis hidangan ini masuk ke Indonesia karena dibawa orang Kerala, India, yang menjadi tukang masak di kapal-kapal pedagang dari Gujarat. Pada abad ke-18, para imigran dari Hadramaut di Yaman Selatan yang sebelumnya sempat menetap di Gujarat, masuk ke Pulau Jawa untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Mereka pun memperkenalkan sajian nasi kebuli yang sudah diperkaya bumbu India. Cita rasa nasi kebuli yang dikembangkan orang Hadrami, sebutan untuk orang dari Hadramaut, berubah lagi ketika bersentuhan dengan lidah orang Indonesia. Lidah keturunan Hadrami yang kemudian melakukan kawin campur dengan perempuan lokal lebih dekat dengan cita rasa kuliner Indonesia. Bahan bumbu aneka rempah biasa digunakan dalam membuat masakan khas Arab dan Timur Tengah, yang terutama adalah bumbu jinten, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga. Selain itu, bumbu lainnya adalah daun kari atau curry leaf, ada manis, kayu manis, yogurt, zaitun, ketumbar, minyak samin, garam masala, keju feta, saffron, kelabet, biji pala, lada hitam, kapulaga, dan jintan. Selain bumbu di atas, bumbu lainnya merupakan pengaruh dari Arab, India, dan Indonesia. Bumbu yang sering digunakan dalam pengolahan hidangan Indonesia seperti peka, lada, terasi, petis, asam jawa, dan empon-empon. Empon-empon terdiri dari jahe, kunyit, kunci, laos, kencur, daun jeruk purut, dan sereh. Bumbu gulai merupakan pengaruh dari hidangan India sejenis dengan bumbu kari dan terdiri dari pala, merica, ketumbar, jintan, cengkeh, kunir, jahe yang dihaluskan. Selain bumbu, di atas digunakan juga berbagai macam bawang seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan bawang prei. Hidangan Arab dan Timur Tengah sangatlah lengkap, mulai dari aneka appetizer seperti salad, menu utama main course, hingga dessert yang bercita rasa manis seperti mahalabiyah dan Ali. Ali adalah hidangan pencuci mulut yang berasal dari Mesir. Ada cerita menarik di balik terciptanya resep Ali, hidangan cuci mulut yang berasal dari Mesir. Konon, nama Ali diambil dari nama istri pertama Sultan Es-el-Din Aibak. Setelah Sultan wafat, terjadi perdebatan di antara Ali dengan istri kedua Sultan mengenai anak siapa yang berhak melanjutkan tampuk kekuasaan. Setelah istri kedua meninggal karena kecelakaan, Ali merayakannya dengan membagikan puding ke para rakyat. Itulah awalnya puding roti tersebut diberi nama Ali. Salam sejarah.